Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tugas mandiri untuk modul 6 mengenai state transition and deployment diagram. Ya, jadi untuk kasusnya sendiri itu masih mengenai seputar IGRADSIAS, yang mana itu website dari Telkom University. Nah, ceritanya di sini itu tujuan utamanya itu registrasi mata kuliah, sama seperti sebelumnya ini mengenai registrasi mata kuliah. Cuma saja di sini disuruh membuat step transition diagram sama deployment diagram. Nih, untuk tahapannya registrasi mata kuliah dilakukan dengan memilih menu registrasi. Sistem akan menampilkan list mata kuliah. Kemudian mahasiswa akan memilih mata kuliah dari list mata kuliah yang disediakan, lalu sistem akan menampilkan mata kuliah yang terpilih. Mahasiswa mengklik siap ACC dan sistem akan mengirim permintaan ACC ke dosen, dan mahasiswa menunggu ACC mata kuliah dari dosen. Jika sudah di ACC oleh dosen, mahasiswa dapat melihat KSM, kemudian sistem akan menampilkan file KSM. Nah, kalau sudah begitu, ceritanya itu tuh tadi tuh untuk membuat state transition diagramnya. Nah, kalau misalkan skenario deployment diagramnya ini, ceritanya tuh, kalau di sini tuh dibilangnya tuh, jadi menggunakan model client atau server to tier. Model to tier terdiri dari dua lapisan client. Jadi nanti dari si model to tier di dalam itu ada klien. Nah, di klien ini ada browser gitu. Terus sama ada server. Nah, kalau si server ini, dalam server ini ada si web server, aplikasi IGRADSIAS, dan database. Untuk kejelasan lebih dalam mengenai state transition diagram akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai state transition diagram. Nah, ini pertama itu diagram ini menggambarkan alur dari sistem. Nah, gimana suatu objek itu berpindah dari satu state ke state lainnya. Nah, di sini pertama itu mahasiswa memilih menu registrasi kan. Nah, habis itu dari situ maka sistem itu menampilkan list mata kuliah. Nah, setelah itu mahasiswa memilih mata kuliah dari list mata kuliah yang udah ditampilkan sama sistemnya. Nah, setelah itu mata kuliah yang terpilih ditampilkan oleh sistem. Kemudian si mahasiswa itu melakukan klik siap ACC ke dosen kan. Habis itu sistemnya itu mengirimkan permintaan ACC ke dosen. Nah, setelah dosen melakukan ACC, kemudian mahasiswa memilih cetak KSM. Udah gitu file KSM ditampilkan. Nah, proses registrasi selesai. Nah, jadi proses registrasi itu akan dinyatakan selesai kalau mahasiswa itu sudah mencetak KSM. Apabila belum mencetak KSM, berarti proses registrasinya belum selesai. Sekian dari state transition diagram. Selanjutnya mengenai deployment diagram akan dijelaskan oleh Irfan Widianto. Anjul. Gimana? Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deployment diagram. Jadi di sini ada dua ruang lingkup, dua kelompok gitu. Yang pertama ada server, yang kedua itu ada presentation tier client. Jadi untuk yang pertama ini presentation tier itu suatu tempat untuk menampilkan gambar pada user. Kayak contohnya, bukan gambar, informasi kepada user. Contohnya tuh yang digunakan lewat browser. Contohnya Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Nah, dari situ masuk ke
server. Jadi dalam server tersebut yang pertama ada database. Ada database, dan dari database itu masuk lagi ke Yggdrasil, dan dari Yggdrasil masuk ke web server. Jadi data yang diinputkan oleh end user itu masuk ke database terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke bagian Yggdrasil dan ke web server, dan tersimpan di akhir di web server. Udah cukup sekian dari kelompok 12. Kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jatuh. Baru juga dibeli F berapa sih? F10.